Shalom, puji nama Tuhan. Dan percaya kita adalah orang-orang yang selalu bersyukur di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Sebab itu mari sama-sama bersukacita di hadirat Tuhan. Nyanyikan pujian ini bagi Dia. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Hey. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya Tuhan. Engkau baik bagi kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kami ada sampai hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kasih dan cinta Tuhan bagi setiap kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau terus mengajar kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu. Bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih karena hidup ini adalah anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Tidak pernah Kau tidak menyertai kita. Kau selalu baik, Kau selalu baik. Dan tidak pernah terukur akan kebaikan dalam hidup. Haleluya. Haleluya.
syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Tak terukur kebaikan yang selalu ku terima. Amin. Yang terbaik, yang terindah Kau berikan bagiku. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, Yesus, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, hidupku untuk kemuliaan-Mu, hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Oh, Haleluya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa lagi di ibadah minggu online LOB Ministry. Saya percaya seberapa banyak yang menyaksikan program ini, kita bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, saatnya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah-Mu saat siang hari ini. Tuhan, terima kasih buat anugerah dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami tahu pasti bahwa dalam firman-Mu, ketika kami menjadi pelaku firman-Mu, kami merenungkannya siang dan malam, bahwa firman-Mu Tuhan akan Tuhan membawa kuasa dalam kehidupan kami untuk merubah keadaan kami, bahkan terlebih merubah hidup kami Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus berkati kami, Tuhan yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang tidak ada apa-apa yang menyampaikan, Tuhan kami bersama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya saudara mengalami pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita tidak terasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Februari, semua karena anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan, saya percaya hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang merindukan satu perubahan dalam kehidupannya, perubahan dalam ekonominya, perubahan dalam pelayanannya, perubahan dalam keluarganya, perubahan di dalam kehidupannya.
Tetapi saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, mereka merindukan perubahan, tetapi mereka tidak mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mau terus tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari seorang pemimpin rumah ibadah. Ini seringkali dibahas. Bahkan kita belajar dari perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Saudara, saya percaya ini satu hal yang luar biasa, mukjizat yang sungguh dahsyat. Kenapa terjadi sesuatu mukjizat yang besar atas kehidupan keluarga daripada kepala rumah ibadat? Ini mukjizat yang begitu besar. Saudara Tuhan, kita buka bersama-sama di dalam Injil Lukas 8 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-56. Injil Lukas 8 ayat ke-40 sampai ayat ke-56, firman Tuhan berkata demikian. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapakah yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak menggerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Sebab orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Saudara dalam Tuhan, ini satu peristiwa yang sungguh luar biasa di mana bahwa seorang kepala rumah ibadat, seorang pimpinan agama, pada saat itu dia mengalami masalah. Masalahnya adalah anak perempuan satu-satunya. Dia mengalami sakit penyakit. Saya percaya tidak ada satu orang tua pun kalau anaknya sakit dia tidak gelisah. Kalau anaknya sakit dia tidak bingung. Kalau anaknya sakit dia tidak gercep. Kalau ada orang tua seperti tidak seperti Yairus, kalau ada anaknya sakit dia diam-diam saja, anaknya sakit dia biarkan saja, bertobat orang tua itu. Saudara Tuhan, saya percaya semua orang tua, siapapun kita, kalau kita memiliki anak yang sakit, mungkin anak kita jauh, mungkin anak kita sama-sama dengan kita, mungkin anak kita berada di tempat lain, dia sekolah atau bagaimanapun, kalau kita mendengar bahwa anak kita sementara sakit, kita mendengar bahwa anak kita sakit, kita pasti gerak cepat untuk bagaimana supaya anak itu mendapatkan kesembuhan. Sama seperti kepala rumah ibadat ini. Dia memiliki anak yang semata wayang.
anak satu-satunya. Dia mengalami sakit bahkan sampai hampir mati. Berarti sakit keras. Berarti sakit yang sudah tidak wajar. Berarti sakitnya sudah tidak baik-baik saja. Karena di sini firman Tuhan berkata bahwa di situ berkata bahwa karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, ya sudah agak besar, hampir mati dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Nah, saudara Tuhan, kita belajar dari kepala rumah ibadat. Ketika kepala rumah ibadat ini merindukan satu mujizat buat anaknya, dia menanggalkan kepemimpinannya, dia menanggalkan pangkatnya, dia menanggalkan jubahnya. Sekalipun dia kepala rumah ibadat, tetapi ketika dia merindukan supaya anaknya mengalami mukjizat, supaya anaknya mendapatkan kesembuhan, supaya anaknya mendapatkan kesehatan, supaya anaknya tidak mati, dia berani menanggalkan apa yang ia miliki. Dia datang kepada Yesus, dia tersungkur di hadapan Tuhan, dia merendahkan diri, dia merendahkan hati, tersungkur menyembah kepada Tuhan dan memohon dengan sangat supaya Tuhan pergi ke rumahnya dan meletakkan tangannya kepada anaknya Yairus yang sakit keras tersebut, yang hampir mati, supaya Yesus menyembuhkannya. Ketika Yairus dia datang kepada Yesus dan setelah itu dia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya dan menumpangkan tangan, Yesus segera untuk berangkat pergi ke rumahnya Yairus. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Seketika itu juga Yairus memohon, merendahkan diri, dia tersungkur di hadapan Tuhan, di depan kaki Yesus ia memohon. Sambil tersungkur berarti ini dia menanggalkan jubahnya, dia menanggalkan pangkatnya, dia menanggalkan jabatannya. Dengan kata lain sudah tidak ada harga diri lagi di hadapan Tuhan. Seharusnya kita seperti itu. Kadang-kala kalau kita mungkin kita menjadi pemimpin di tempat gereja, mungkin kita menjadi pemimpin tempat rumah ibadah. Kadang-kala kita sudah angkat dada, kita sudah mengangkat dagu, kita sombong, kita nggak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kadang-kala ada orang yang panggil altar call ketika kita ikut ibadah, kita cuek, ngapain aku pergi ke depan, aku datang didoakan. Aku kan kepala rumah ibadat, aku kan gembala, aku kan pemimpin di tempat ibadah, aku kan pemimpin gereja, ngapain aku pergi depan didoakan. Kita belajar dari Yairus. Yairus kepala rumah ibadah. Tetapi ketika dia merindukan sesuatu, merindukan mujizat dalam kehidupannya buat anaknya, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ketika itu Tuhan menuruti apa yang diinginkan oleh Yairus. Kadang-kadang kita sebagai orang yang sedikit kita punya jabatan, sedikit kita punya pangkat di dalam tempat ibadah, kita sudah merasa aku gak perlu didoakan. Aku gak perlu diurapi oleh hamba Tuhan yang lain. Saudara-saudara Tuhan, bukankah ada firman Tuhan berkata bahwa orang yang meninggikan diri dia akan direndahkan, orang yang merendahkan diri ia akan ditinggikan. Saudara, tetapi ada satu hal yang luar biasa. Ketika kepala rumah ibadat Yairus, dia punya anak satu-satunya, bagaimana supaya ia menjadi generasi di dalam hidupnya, dia mau supaya anaknya ini tidak mati. Maka dari itu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan dia memohon dengan sangat supaya Yesus pergi ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya yang hampir mati itu. Memang seketika itu juga Yesus gerak cepat untuk mau menuju ke tempatnya Yairus. Tetapi ada satu hal. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita berdoa, kayaknya sepertinya Tuhan sudah mau tolong nih masalah saya nih. Sepertinya kayaknya Tuhan sudah mau tolong nih setiap pergumulan saya nih. Tetapi tiba-tiba sedikit tertunda lagi. Sama seperti Yairus. Ketika Yesus dia mau berangkat ke tempatnya Yairus, dalam perjalanannya ke tempat di mana Yairus berada, Yesus didesak-desak orang banyak. Jadi yang mengikuti Yesus pada waktu itu bukan hanya 12 murid saja, saudara.
Tetapi ayat yang di atas yang ketiga di situ, ayat yang ke-40, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Jadi banyak orang yang menanti-nantikan Tuhan. Banyak orang yang menanti-nantikan jambahannya Tuhan. Banyak orang yang menantikan mujizatnya Tuhan. Orang hanya menantikan tetapi tidak merespon. Tidak seperti Yairus dan juga perempuan yang sakit pendarahan ini, saudara. Dan ketika Yesus dia mau bergerak ke rumahnya, kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Tiba-tiba di dalam perjalanan ada yang menghalangi Yesus, yang memperlambat langkahnya ke tempat Yairus. Untuk memperlambat mujizat yang akan dilakukan oleh anak Yairus. Kadangkala ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kadangkala sepertinya mujizat Tuhan itu diperlambat untuk terjadi dalam kehidupan kita. Kadangkala pertolongan Tuhan itu diperlambat untuk kita terima dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-42, yang B. Dalam perjalanan ke situ, Yesus yang dimaksud adalah perjalanan ke tempatnya Yairus, didesak-desak orang banyak. 43, adalah seorang perempuan, ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Saudara, saya percaya bahwa ada firman Tuhan lainnya berkata bahwa di dalam segala sesuatu semuanya ada waktunya. Amin, saudara. Semuanya ada waktunya. Saya percaya setiap pergumulan saudara ada waktunya. Ada expirednya. Saudara Tuhan, saya percaya dalam pergumulan permasalahan saudara pasti ada waktunya. Waktunya expired dan akhirnya masalah itu selesai, Tuhan buka jalan. Amin, saudara. Sama seperti ini. Bahwa anak perempuan daripada Yairus 12 tahun dia mengalami sakit. Dan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun juga, saudara-saudara Tuhan. Ini satu kebetulan? Bukan. Ini memang sudah ada waktunya di mana Tuhan akan memberikan satu mujizat buat anak Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan yang sakit pendarahan ini 12 tahun. Dan di sana dikatakan bahwa menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Zaman dulu, saudara Tuhan, zaman orang Yahudi kalau perempuan sakit pendarahan itu dikucilkan, najis, disendirikan, tidak layak berkumpul dengan orang. Tetapi pada waktu itu ketika dia tahu bahwa Yesus akan lewat di situ, dia berusaha untuk mendesak dan dia berusaha untuk menggapai jubahnya Yesus. Di sini berkata bahwa adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun. Waktu 12 tahun itu enggak waktu yang cukup lama, saudara. 12 tahun itu waktu yang cukup lama. 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Saya percaya selama 12 tahun perempuan yang sakit pendarahan ini sudah berusaha untuk mencari obat, untuk mencari orang pintar, mungkin untuk mencari tabib, untuk menghentikan yang namanya sakit pendarahannya tersebut. Saudara, kita tahu pasti, sekalipun kita laki-laki, mungkin saudara ibu-ibu, saya percaya bahwa seorang perempuan, kalau dia sakit pendarahan selama 3 minggu saja atau 1 bulan saja, dia sudah stres. Dia sudah mengalami satu masalah yang begitu besar. Dia sudah loyo. Apalagi ini 12 tahun Bapak Ibu Saudara. Bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Dan setelah itu, dan tidak ada satupun yang dapat menyembuhkannya. Setelah itu ayat ke-44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun.
Dia hanya menjamah jubahnya Yesus saja, dia mengalami mujizat. Apalagi kalau Yesus masuk dalam hatinya, saya percaya bahwa hidupnya mengalami perubahan. Sama seperti saudara dan saya. Kalau kita hanya menjamah jubahnya Yesus saja, mujizat terjadi. Apalagi kalau Yesus itu masuk dalam kehidupan kita, masuk dalam hati kita. Dan di sini dikatakan bahwa ayat ke-44 sudah sangat jelas. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ini perempuan bukan perempuan yang biasa di hadapan Tuhan. Ini perempuan di hadapan Tuhan bukan perempuan manusia biasa. Tetapi perempuan ini adalah perempuan yang istimewa di hadapan Tuhan. Menggambarkan gereja yang dewasa di hadapan Tuhan. Dia percaya sepenuhnya. Dia punya iman. Kalau aku jamah jubahnya saja pasti aku sembuh. Ini menandakan gereja yang punya iman. Imannya dewasa, bukan iman anak-anak. Kenapa saudara? Dia tidak minta tangan Tuhan yang menjamahnya. Dia tidak minta supaya tangan Tuhan yang menyembuhkannya. Tetapi dia berkata bahwa asal ku jamah jubahnya saja, pasti aku sembuh. Dan akhirnya yang 45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Saudara dalam Tuhan, ini satu hal yang unik. Ayat 45, ketika setelah ayat ke-44, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, dia menjamah jubah Yesus. Ada satu kuasa yang keluar dari kehidupan Yesus, dia merasakannya bahwa ada satu kuasa. 45, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni engkau, mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Oh, haleluya. Adakah hari-hari ini kehidupan kita bisa menjamah jubah Yesus? Jubahnya Yesus. Pujian penyembahan kita. Adakah bisa menggerakkan kuasa Yesus keluar dan menjamah kehidupan saudara dan saya? Sama seperti perempuan ini. Hatinya sungguh luar biasa. Imannya sungguh luar biasa. Hanya jubahnya saja. Ia bisa menarik hadirat Tuhan. Ia bisa menarik kuasa Tuhan. Sampai Tuhan merasakan bahwa ada kuasa yang keluar dalam dirinya. Sampai-sampai dia ngomong ayat ke-40. Ayat yang ke-46. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Waktu perjalanan mau menuju ke tempatnya Yairus, kepala rumah ibadat. Orang berdesak-desakan. Ternyata kuasa yang keluar dari dalam Yesus dan keluar kepada perempuan yang sakit pendarahan ini. Kuasa yang sama yang untuk menyembuhkan anak Yairus. Haleluya. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika itu juga ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu diketahui, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak. Dia bersaksi, saudara. Dia bersaksi, menceritakan orang banyak, dan dia berkata tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Saudara, saya percaya kita datang kepada Yesus ada sebabnya. Kita datang kepada Tuhan ada sebabnya. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan ini, dia menjamah jubahnya ada sebabnya. Sebabnya dia mengalami sakit pendarahan.
Dan ia ingin mengalami kesembuhan dalam hidupnya. Maka sebab itu dia menjamah jubah-jubahnya supaya dia mengalami kesembuhan. Sama seperti saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini. Tapi biarlah kita selalu datang kepada Yesus. Lewat pujian penyembahan yang kita naikkan, kita bisa menarik kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ayat ke-48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Perempuan ini bukan perempuan biasa. Perempuan ini perempuan yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Ini menggambarkan gereja Tuhan yang memiliki iman yang dewasa. Karena Yesus tahu persis bahwa dalam hatinya seorang perempuan ini. Maka dia panggil, hai anakku. Dia dipanggil anak. Tidak seperti mujizat-mujizat yang Yesus lakukan kepada orang-orang banyak. Dia tidak panggil anak, saudara. Dia ketika menyembuhkan orang gerasa itu tidak dipanggil anak. Dia menyembuhkan banyak orang itu tidak dipanggil anak. Tetapi perempuan yang sakit pendarahan ini, dia dipanggil anak oleh Yesus. Karena Yesus tahu bahwa ini gambaran gereja yang dewasa di hadapan Tuhan, yang memiliki iman yang luar biasa. Sama seperti perwira di Kapernaum yang memiliki iman yang sungguh luar biasa. Saudara kekasih Tuhan, apakah Yesus berhenti di situ untuk ketika sudah mengadakan mujizat buat perempuan yang sakit pendarahan itu? Tidak, saudara. Tetapi ketika itu dia masih berbincang-bincang, Yesus berbincang-bincang dengan perempuan yang sakit pendarahan, bahkan orang-orang sekitarnya. Saudara, ternyata ada utusan dari keluarga daripada Yairus. Ayat ke-51 dia berkata, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ayah anak itu. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi ia tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu. Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara dalam Tuhan, ini mujizat yang sungguh luar biasa. Mujizat yang diberikan kepada kepala rumah Yairus, orang yang merendahkan diri, bukan mujizat biasa, tetapi mujizat yang luar biasa. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mujizatnya bukan biasa-biasa saja, tetapi mujizat yang luar biasa. Kenapa, saudara? Anak Yairus sudah mati, tetapi dibangkitkan. Kadangkala kita bersungut-sungut, kita bersungut-sungut, kita kecewa. Kenapa Tuhan belum terjawab doaku? Sepertinya tertunda atau sepertinya ditunda. Sama seperti yang dialami oleh Yairus. Kalau Yesus dia tidak terhalangi oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Maka Yesus dapat hanya menyehatkan anak Yairus. Saya percaya bahwa mujizat yang besar, orang disembuhkan dengan orang yang dibangkitkan, pasti kita berkata orang yang dibangkitkan mujizatnya lebih besar. Mari hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita nggak sakit secara jasmani. Mungkin kita sakit secara rohani. Biarlah kita selalu datang kepada Tuhan. Dan biarlah dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita lakukan, kita memuji menyembah Tuhan. Itu bisa menarik hadirat Tuhan, menarik kuasa Tuhan. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Mungkin kita sudah merasa level kita lebih, kita punya jabatan, kita punya titel, kita punya pangkat. Mungkin kita seorang pemimpin. Tetapi kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sombong.
Yairus mengajarkan kita. Kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mujizat orang yang merendahkan diri dan orang yang merendahkan hati. Oh haleluya. Bukan mujizat biasa, tetapi mujizat yang luar biasa. Seperti Yairus. Ia tidak terima. Ia tidak menerima kesehatan saja yang diberikan kepada anaknya. Tetapi anaknya dibangkitkan. Mujizat yang begitu besar. Bapak Saudara dalam Tuhan. Biarlah firman hari ini mengajarkan kepada kita. Orang yang merendahkan diri dan orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Berkatnya luar biasa. Sama seperti Yairus. Mungkin kayaknya sepertinya tertunda. Tetapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Tepat pada waktunya. Sama seperti orang yang sakit pendarahan. Waktunya telah tiba, dia mengalami mujizat. Waktunya telah tiba, dia mengalami keajaiban. Waktunya telah tiba, dia mengalami satu pemulihan dalam kehidupannya. Saya percaya, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini. Tetapi yang saya tahu pasti, segala sesuatunya ada waktunya. Yang terpenting adalah belajar untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Jangan sungkan-sungkan kalau ada orang mau mendoakan kita. Kita buka tangan. Terima dengan segenap hati kita. Mungkin lewat doa orang itu. Tuhan menjawab setiap pergumulan saudara dan saya. Dan saya mau pastikan bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan kuasanya tidak akan pernah habis. Masih banyak stoknya. Ketika Yesus menyembuhkan, ketika ada kuasa yang ditarik oleh perempuan yang sakit pendarahan. Ada yang keluar kuasanya dalam diri Yesus. Kuasa itu masih ada. Kuasa itu masih ada. Dan kuasa itu tidak akan pernah habis. Dan terus masih ada buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Dan saat hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi seperti Yairus yang merendahkan diri, merendahkan hati. Ajar kami seperti perempuan yang sakit pendarahan Tuhan. Yang senantiasa mau menarik hadirat Tuhan. Turun atas kehidupan kami. Mengurapi kami. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kami Tuhan satu otoritas yang akan kami deklarasikan dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga orang lain akan melihat bahwa dalam diri kami ada Yesus yang hidup. Dan kuasa-Mu itu mengubah kehidupan kami. Mengubah paradigma kami. Mengubah karakter kami. Sehingga karakter kami mencerminkan karakter Kristus. Terima kasih Bapa. Dan berkati semua rekan-rekan kami, saudara kami yang menyaksikan program ini. Kami percaya bahwa ada kuasa yang turun atas kehidupan mereka daripada Engkau Tuhan. Terima kasih berkati setiap pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau tolong dalam pergumulan mereka. Kalau Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan, Tuhan tolong, kami percaya Engkau juga menolong dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau juga tolong pemerintahan bangsa Indonesia. Mulai dari presiden sampai ke bawahnya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Indonesia ada di mata Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Secara ekonomi, terlebih secara rohani dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih. Abang-Mu selesai menyampaikan isi hatimu. Tapi biarlah ada Roh Kudus yang tidak pernah selesai dengan kami. Yang terus Tuhan menyatakan kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang selalu bersama dengan kami Bapa. Terima kasih. Dan kami mau akhiri ibadah hari ini Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai dalam kehidupan kami. Berkat Israel, berkat Abraham. Bahkan berkat daripada Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Menyertai, memberkati, melimpahi dalam kehidupan kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.